Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helan Prayogo dengan NIM 22053133. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo. Perbedaan utama dari pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian perincian saldo, yaitu terletak pada bagian mana yang diukur oleh auditor. Pada pengujian pengendalian, bagian yang diukur adalah efektivitas pengoperasian pengendalian internal. Pada pengujian substantif atas transaksi, bagian yang diukur adalah efektivitas pengendalian dan ketepatan nilai moneter pada transaksi dalam sistem akuntansi. Sedangkan pada bagian pengujian perincian saldo, bagian yang diukur adalah jumlah uang dalam saldo akun yang mengalami salah saji material. Berikutnya, tujuan pengujian pengendalian substantif. Yang pertama adalah untuk menentukan rendahnya tingkat pengecualian dari populasi. Yang kedua, untuk mengurangi risiko pengendalian sehingga mengurangi pengujian perincian saldo. Dan yang ketiga, bagi perusahaan publik untuk menyimpulkan bahwa pengendalian berlangsung secara efektif terhadap audit pengendalian internal pelaporan keuangan. Selanjutnya, metode utama dalam pengambilan sampel yang digunakan untuk menghitung salah saji nilai rupiah dalam saldo akun. Yang pertama, pengambilan sampel non-statistik. Persamaan dan perbedaan antara pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo dengan pengambilan sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Langkah-langkah pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian atas saldo hampir sama dengan langkah-langkah pengambilan sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Perbedaannya terletak pada bagian merencanakan sampel, yaitu pada pengujian perincian atas saldo terdapat menetapkan salah saji, sedangkan pada bagian merencanakan sampel dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi terdapat menetapkan kekasan dan kondisi pengecualian. Yang kedua, pengambilan sampel unit moneter. Pengambilan sampel unit moneter atau Monetary Unit Sampling atau MUS adalah metode pengambilan sampel statistik yang paling umum untuk pengujian perincian saldo karena prosesnya cukup sederhana, namun hasilnya dapat dinyatakan dalam rupiah. Perbedaan antara MUS dengan pengambilan sampel non-statistik. Yang pertama, definisi dari unit pengambilan sampel sebagai nilai uang individu. Berfokus pada nilai uang individu sebagai unit sampel, MUS secara otomatis menekankan pada unit fisik dengan saldo tercatat yang lebih besar. Oleh karena itu, sampel diambil berdasarkan nilai uang individu. Maka sebuah akun dengan saldo besar memiliki kesempatan lebih besar untuk dimasukkan dibanding dengan saldo yang lebih kecil. Berikutnya, setiap akun menggunakan penilaian awal materialitas dan bukan salah saji yang diterima. Aspek unik lainnya dari MUS adalah penilaian awal materialitas yang secara langsung menentukan jumlah salah saji yang dapat diterima untuk proses audit setiap akun. Selanjutnya, pemilihan sampel dilakukan menggunakan PPS atau Probability Proportional to Size. Sampel unit moneter dipilih dengan menggunakan proporsi probability jumlah sampel PPS, Sample Selection. Sampel PPS bisa didapatkan menggunakan perangkat lunak komputer, tabel angka acak, atau teknik pengambilan sampel yang sistematis.
Yang ketiga, pengambilan sampel variabel. Beberapa teknik pengambilan sampel terdiri dari klasifikasi metode umum yang disebut pengambilan sampel variabel. Perbedaan antara pengambilan sampel variabel dengan non-statistik adalah yang pertama, distribusi pengambilan sampel. Diasumsikan bahwa auditor sebagai eksperimen mengambil ribuan sampel rata-rata yang berulang dengan jumlah yang sama dari suatu populasi data akuntansi dengan nilai rata-rata. Kemudian intervensi statistik. Intervensi statistik adalah auditor yang dengan pengetahuan mengenai distribusi pengambilan sampel yang dapat menarik kesimpulan. Selanjutnya, metode variabel. Yang pertama, estimasi perbedaan. Auditor menggunakan estimasi perbedaan untuk mengukur total jumlah salah saji dalam populasi ketika nilai tercatat dan nilai yang diaudit muncul di setiap bagian dalam sampel. Sebagai contoh, auditor dapat mengonfirmasikan sampel atas piutang dagang dan menentukan perbedaan salah saji antara jumlah yang dicatat klien dengan jumlah yang dianggap benar oleh auditor untuk setiap akun yang dipilih. Yang kedua, estimasi risiko. Estimasi risiko sama dengan estimasi perbedaan kecuali auditor menghitung rasio antar salah saji dan nilai yang mereka catat lalu memproyeksikannya ke populasi untuk mengestimasikan total salah saji mengestimasikan total salah saji populasi. Yang ketiga, estimasi rata-rata per unit. Dalam setiap rata-rata per unit, auditor berfokus pada nilai yang diaudit dibandingkan jumlah salah saji untuk setiap sampel. Titik estimasi dalam nilai yang diaudit sama dengan rata-rata nilai yang diaudit dalam sampel dikalikan jumlah populasi. Kemudian selanjutnya risiko pengambilan sampel. ARIA atau Acceptable Risk of Incorrect Acceptance atau risiko yang dapat diterima atas kesalahan penerimaan adalah risiko statistik yang diterima auditor bahwa populasi secara material telah salah saji. ARIA merupakan hal serius bagi auditor karena memiliki dampak hukum atas pengambilan keputusan terhadap kewajaran penyajian suatu akun ketika akun tersebut salah saji secara material. ARIR adalah risiko statistik yang muncul akibat auditor menyimpulkan bahwa populasi secara material telah salah saji, padahal tidak. ARIR mengaruhi tindakan auditor hanya jika mereka menyimpulkan bahwa suatu populasi tidak disajikan secara wajar. Mereka biasanya akan menambah jumlah sampel atau melakukan pengujian lain. Dalam keputusan audit ada dua kesimpulan, yaitu kesimpulan yang pertama, kesimpulan bahwa populasi salah, salah saji secara material, yaitu auditor dengan benar mendeteksi adanya salah saji material. Kemudian salah saji secara tidak material, yaitu auditor salah menganggap ada salah saji material padahal sebenarnya tidak ada, sehingga laporan yang seharusnya diterima malah ditolak atau diperbaiki tan- tanpa perlu dipertimbangkan kembali. Kemudian kesimpulan bahwa populasi tidak salah saji secara material. Dalam salah saji material, auditor gagal mendeteksi salah saji material sehingga laporan yang sebenarnya telah diterima ini berbahaya
karena bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kemudian salah saji tidak material, yaitu di mana keputusan yang benar, auditor dengan benar menyimpulkan bahwa tidak ada salah saji secara material. Baiklah, sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.